kalau kumpul, kalau ada Ajima itu pasti aku selalu dibawa. Karena apa ya, ngangenin katanya. Ngangeninnya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Sumping di channelnya Teh Neni lagi ya teman-teman. Kumaha emang sadayana sehat selalu, lancar rezekinya, lancar urusannya dimanapun teman-teman berada, sukses selalu ya. Masih suasana Lebaran, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, maafkan jika selama ini saya buat konten dengan banyak berbicara. Apabila ada menyinggung perasaan teman-teman atau gimana, mohon dibebaskan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya, karena ya manusia biasa. Oke teman-teman, di video kali ini udah lama ya nggak bikin video karena sibuk banget, karena masih suasana lebaran, jadi ya ribuh maklum lah ya, TKW ya, teman-teman. Jadi di sini itu ya, di Arab Saudi itu tidak ada kata istilah lebaran riweh kayak di kita bikin kue, bikin ini, bikin itu, bikin lontong sayur, tidak ada. Jadi lebarannya itu cukup coklat, itu aja. Jadi tidak ketinggalan gahoh sama syahid, itu aja. Jadi udah ciri khas ya. Jadi pagi-pagi itu riweh, sholat sunat untuk laki-laki ya, khusus untuk laki-laki. Jadi sini itu perempuan tidak ada sholat. Nah, jadi teman-teman di video kali ini aku mau sharingnya itu ini, alhamdulillah sih jadi kesayangan madam badam kalau di harem. Jadi setiap tahun majikan itu pagi setelah sholat id, nah nyampe rumah biasa salam-salaman sama keluarga, udah itu sarapan kecil, udah itu nah lanjut berkunjung ke saudaranya, satu saudara kumpul di situ. Nah kumpul di situ, nah udah di situ salam-salaman sambil melanjutkan acara sarapan pagi. Sarapan paginya itu tidak ketinggalan, di sini tuh ya full. Tidak ada lontong sayur di sini itu, dan tidak ada kue-kue lebaran. Kue-kue lebaran tuh jadi kayak misalkan bagi-bagi coklat kayak anak-anak. Nah aku juga dapat kayak bingkisan coklat kayak gini. Di sini tuh kotak kayak gini ucapan, dalamnya itu jadi ya coklat, di sini tuh coklat gitu ya, seperti itulah ya. Alhamdulillah aja mereka masih ingat, masih mau kasih sama ART. Dan kebetulan aku tuh selalu ditunggu sama mereka, itu kedatangan aku tuh selalu ditunggu, spesial banget ya. Aku ini alhamdulillah jadi TKW yang spesial, yang selalu ditunggu kehadirannya. Karena apa? Cuci piring. Karena cuci piring teman-teman, jadi kehadiran aku tuh selalu ditunggu sama mereka, tuh selalu dikangenin sama madam-madam, saudara-saudara dari si madam, saudara-saudari si Babah ya, ya kalau ketemu, kalau kumpul, kalau ada Ajima itu pasti aku selalu dibawa. Karena apa ya, ngangenin katanya. Ngangeninnya apa ya, cuci piring. Jadi ya aku tuh selalu bagian cuci piring, selalu bagian bersih-bersih, selalu bagian rawat-rawat, suguh ini, suguh gowa, suguh pokoknya ya luar biasa gitu teman-teman. Dan hanya say sukron aja, sukron habibti, inti kuis, inti ahlwa, inti rohefik, oh, pokoknya ya seperti itulah kata-kata seperti itu, dan sebuah pelukan. Tapi ya alhamdulillah sih luar biasa ya, maksudnya ya seperti itu aja udah, menurut aku udah ya tidak apa-apalah, sebuah tenaga insya Allah akan capeknya akan hilang lagi dengan sebuah pelukan, dengan sebuah senyuman, dengan sebuah ya, ya itu menurut aku itu udah luar biasa banget ya. Kalau misalkan sebaliknya ya aku kadang nggak mau juga gitu teman-teman. Sebaliknya itu seperti apa, jadi kadang ada yang udah capek kerja, udah disuruh ini suruh itu, tapi madam masih cemberut, masih ini, masih kayak nggak dianggap banget. Nah itu tuh aku paling nggak suka banget gitu. Lebih baik ya, ya nggak apa-apa lah, saya thank you aja juga udah ya udah tidak apa-apa, mereka udah nganggap aku juga, udah pelayanan mereka juga udah baik, udah ngasih ini, pokoknya ada, karena mereka merasa ya, karena mereka merasa butuh tenaga aku, jadi mereka juga nyodorin ini ngantri itu, jadi ya mereka juga apa ya, jadi menganggap aku juga ya ukhti binti katanya gitu kan, seperti itu, di sebuah pelukan, sebuah ciuman kiri kanan itu kan. Di sini tuh ya kalau ke ART ya mereka tuh biasa aja, cuek aja, tapi ya alhamdulillah mereka semuanya madam, semua keluarganya tuh ya mereka tuh nggak segan untuk memeluk aku, untuk mencium kiri kanan gitu teman-teman, karena ya mereka ya mungkin ngerasa gitu butuh butuh tenaga aku ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu menurut aku ya alhamdulillah aja ya teman-teman. Aku udah di tengah lingkungan mereka, aku udah dianggap, aku udah disenangin sama mereka juga, udah syukur alhamdulillah lah ya. Karena apa ya, karena ya di sini 24 jam kita mengabdi sebagai TKW ya, kepada majikan, kepada keluarga majikan ya. Kalau dicuekin, kalau nggak dianggap juga menurut aku
kayaknya nggak ada kenyamanan gitu teman-teman. Nah lanjut ya, jadi pagi itu udah bubar lah, udah bubar Azimah pagi ya, sarapan pagi. Nah nanti malam dilanjut Azimahnya itu di gedung lagi. Nah di gedung ceritanya itu sama sih, tahun depan tahun kemarin juga seperti itu ya. Nah pas Azimah malam yang di gedung tuh setiap madam tuh dibawa, TKW-nya tuh dibawa. Kalau tahun kemarin itu ada 4 madam dibawa semuanya, dan 5 sama aku. Dan yang lainnya itu mereka tuh pada nggak mau nyodorin panajin, pada nggak mau ngambil-ngambil sampah, pada nggak mau nyuci-nyuci piring. Nggak tahu ya, nggak tahu madamnya nggak nyuruh apa gimana. Aku juga kadang heran ya teman-teman. Jadi ya di sini itu ya kita benar-benar harus hampang berit lah ya. Kita nih harus ngerasa, harus tahu posisi kita nih di sini tuh seperti sebagai ART ya. Walaupun kita nih misalkan, ya alhamdulillah sih kalau kita jangan nunggu disuruh deh. Kalau emang nggak mau disuruh ya jangan nunggu disuruh. Kalau emang misalkan ada panajin kotor, ada ini kotor ini, ya kita harus gerak, hati kita nih harus gerak gitu teman-teman. Jadi nah terus tahun ini itu kemarin ya, hari Rabu kan Idul Fitri ya, hari Kamis, nah hari Kamis, nah malamnya itu karena Rabu itu pada capek ya, jadi biasanya tuh Rabunya langsung gitu malamnya, ini Kamisnya itu malamnya itu. Nah ada satu TKW yang dibawa si madam, satu dibawa ya, jadi 2 sama aku, orang tuh orang Nigeria. Pas aku datang padahal itu sampah berantakan, eh, gelas goa pada kotor gitu ya. Jadi nggak peduli, dia tuh asik aja dengan handphonenya, video-videoin madam-madam yang lagi joget, video-videoin anak-anak yang lagi berenang, padahal itu kan mamnu banget ya, itu nggak boleh banget gitu kan, karena ya nggak boleh gitu teman-teman. Makanya aku tuh dari awal tuh nggak pernah bawa handphone sama sekali kemanapun. Itu handphone aku tuh ya cukup di kamar aja, dan mungkin aku ada sebagian ngambil video yang di dapur, ya itu umpet-umpetan teman-teman. Jadi ya emang ya aku tuh pahamin majikan aku maunya gimana gitu teman-teman. Dan itu tuh kebetulan ya, itu kebetulan ya Allah, dia lagi mede-mede salah satu anaknya si madam itu, madam apa gimana ya, dia tuh cerita sama uminya, ini segala siapa katanya, dia ngambil video-video semua kita lagi joget-joget katanya, nggak boleh marah-marah gitu, karena mereka paham pasti disebarin ke media sosial kan, walaupun nggak disebarin tapi itu nggak boleh sama sekali gitu. Karena di sini itu ternyata ya, bukan ternyata ya, dari awal juga kalau tertutup, kalau keluar tertutup pakai niqab, pakai abaya, pakai sentut tutup, tidak tidak kelihatan sama sekali, paling matanya gitu kan. Tapi kalau udah lagi di tempat, kalau di tempat pesta, kalau di tempat azimah ya mereka dibuka, seksi-seksi boh, pokoknya seksi-seksi, menor-menor, pokoknya luar biasa banget gitu kan. Jadi ya itulah luar biasa gitu, makanya ya sangat tertutup, tidak boleh ada salah satu yang ambil video, haram gitu kan mereka juga. Jadi ya waktu itu kejadiannya itu untungnya itu tidak ditampar banget ya teman-teman, dia tuh ditegur sama madamnya, kenapa kamu seperti itu, ngambil video, suruh dihapus, tapi dia nggak ngaku gitu, nggak ngaku, katanya nggak ada ngambil video, katanya, padahal dia ya ngambil video. Terus waktu itu aku datangin kamu emang seperti ini nggak boleh, aku bilang ya. Kadang aku juga negor, nggak bisa negor sama sekali, sama-sama TKW ya, aku juga nggak berani banget gitu ya. Ini ya emang model harus madamnya yang tugasnya gitu, si madamnya itu tuh bener-bener ya, ya udah aku tuh datang langsung keluarin, aku juga pakai abaya ya, aku tarik, aku simpan abaya aku, ya udah siap kerja langsung. Ngelihat kotor ini semuanya aku beresin. Ada salah satu madam, ya Allah Noni, aku tuh nunggu dari tadi kamu, kehadiran kamu tuh, aku tuh kangen sama kamu. Oke, aku kangen, aku kan ya, ya sudah, aku sekarang datang di sini. Ini sekarang insya Allah aku kerjain. Oke Tan, ini terima kasih banyak. Pokoknya banyak 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 kayak seperti itulah. Ya di sini ya bisa juga ngambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi kita nih kerja, sekiranya kita bisa melakukan ringan banget itu kerjaan, ya cuci piring, cuci gelas, ngambilin sampah, itu kan sebuah ringan lah menurut aku ya, tidak membebani, tidak berat lah menurut aku ya teman-teman. Yang penting hati kita nih bersih sih. Yang penting hati kita nih tidak ada pikiran yang lain-lain, dan selalu tidak mengharapkan imbalan. Dan balasan itu tidak, rezeki itu tidak berupa uang menurut aku. Rezeki itu sekelilingi orang-orang yang baik, dengan ramah, dengan sikap mereka ke kita, menghargai, itu tuh udah luar biasa banget menurut aku. Jadi tidak selalu dibalas dengan uang aja, tidak selalu diupah dengan berupa uang aja. Tidak munafik sih, aku juga butuh uang, tidak munafik di sini, aku butuh uang. Tapi setidaknya kita tidak selalu mengharapkan diimbali dengan uang. Mungkin TKW yang satu ini ya, mungkin dia mikir itu bukan tugas aku, itu bukan kewajiban aku ngerjainnya seperti itu.
Nanti kalau aku kerjain siapa yang upahin, pasti seperti itu pikirannya. Jadi setiap setiap ke situ tuh dia tidak pernah mengerjakan, dia tidak tergerak hatinya, ya duduk saja main handphone aja, ngambil-ngambil video anak-anak berenang, pokoknya ya segala macam jadi kerjain gitu teman-teman, dengan asik dengan dunia sendiri, padahal madamnya sibuk, padahal anak yang di depan matanya itu jatuh, dia tidak peduli, mana hatinya gitu ya teman-teman. Aku di sini juga bukannya sombong, bukannya apa ya, tapi tolonglah ya, pokoknya pesan aja untuk TKW dari Indonesia. Aku yakin banget teman-teman punya hati, punya nurani yang benar-benar luar biasa banget. Jadi tidak membiarkan, peduli sama sekeliling, nggak terlalu, nggak selalu pengen diupahin. Yakin kok, kita menanam kebaikan sekecil apapun, Allah tuh akan yakin, Allah akan membalasnya kok teman-teman. Ngerasa aku dari aku juga teman-teman. Jadi setiap setiap azimah, setiap apa tuh itu tuh nanti tuh kadang tahun kemarin juga ya, saya seperti itu, tidak jauh seperti itu kejadiannya. Jadi ya gejrot gitu, ada yang ngasih gitu ya si madam, ada yang ngasih, salah satu si madam gejrot 200 real gitu kan, itu kan udah luar biasa. Dan dari majikan juga itu gejrot 500 real untuk lebaran, itu udah hadiah banget menurut aku. Jadi ya kayak dikumpulin dari madam-madam yang lain tidak ngasih, misalkan jadi satu madam yang gejrot ngasih, jadi ya aku mikirnya seperti itu aja. Jadi nikmatin gitu, menikmati banget. Jadi waktu Ajima juga aku nggak ada yang nyuekin aku, alhamdulillah semuanya juga welcome, meluk, cepet cepiki kiri kanan, ngajakin joget ini segala macam, semuanya tuh pada seneng gitu kan. Itu kan udah dikelilingin sama orang-orang yang, jadi aura kita nih bener-bener terpancar, jadi kita nih benar-benar mengeluarkan energi positif, jadi dari aura kita teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya dunia sendiri dengan handphone cuek dengan sekelilingnya, ya itu benar-benar ya nyata dicuekin, jadi TKW itu dicuekin banget. Malah si madamnya, si majikannya itu bilang sama aku, ini katanya, kenapa segala aku tuh kayak gitu ya katanya. Ya ajarin lah sama madam kataku. Bilang, udah aku bilang, malah dia marah katanya, malah oh ya mohon maaf aku nggak tahu, aku bilang aja kayak gitu ya. Dan salah satu ya, kalau tetap tetap kita juga harus tahu kewajiban kita ini, madam kita ini siapa, majikan kita ini siapa, itu harus di nomor satu kan. Yang lain-lain kita nih menolong madam-madam yang lain, anak-anak yang lain, itu tuh setelah kerjaan kita nggak ada, setelah madam kita nih tidak ada, dia tidak membutuhkan kita gitu kan. Kayak aku kemarin tuh, aku suruh jaga anak majikan aku ya, jadi ada salah satu madam yang nyuruh, ini tolongin dong cuci gidir, cuci cuci tempat kopi di dapur. Oh maaf ya, nanti ya, nih aku lagi ngasuh gitu kan. Oh ya udah nanti aja ya. Ya itu tuh kita dengan ucapan seperti itu juga kita udah menghargai dan menolak, juga tidak menolak banget gitu teman-teman. Dan jadi tetap utamakan kewajiban kita, kita nih mengabdi, majikan kita ini siapa, jangan sampai kita menduakan gitu, jangan sampai kita ini kewajiban kita ini lupa gitu. Jadi tetap mereka itu kewajiban kedua dari kita gitu teman-teman. Makanya ya ya alhamdulillah, rezeki itu tidak berupa uang aja, pokoknya gitu, itu aja intinya ya teman-teman. Jadi ya cukup di sini dulu ya sharingnya, pengalaman aku pribadi banget. Jadi ya pokoknya kudu hampang birit, kalau orang Sunda itu kudu hampang birit, tidak usah disuruh, pokoknya jangan terlalu di apa ya, jadi dimaterikan, jadi apa-apa duit, apa-apa harus jadi duit, tidak, tidak teman-teman. Pokoknya ya dimanapun kita kerja, jadi barengi dengan hati yang tulus, insya Allah akan mulus ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Ini sekedar cerita ya, ini segera cerita untuk calon TKW teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, ya emang seperti ini ya. Jadi intinya kita juga jangan terlalu dimateriin, jangan terlalu diduitin ya. Tidak munafik kita butuh duit, tapi yakin suatu saat juga itu tuh akan balik ke kita, kebaikan juga itu. Tidak berupa uang kok, tidak berupa uang ya pokoknya teman. Tidak membalas ke kita sendiri, ke anak cucu kita. Jadi kebaikan itu, kita menanam kebaikan itu tidak rugi kok, nanti juga akan balasannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe,
Alhamdulillah, ucapan terima kasih banyak ya. Semoga berkah, semoga sama-sama sukses kita nih di dunia untuk bekal di akhirat, insya Allah ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.